Shalom teman-teman Youth Calvary. Shalom. Puji Tuhan, kita masih bisa ketemu walaupun lewat layar handphone, layar laptop teman-teman. Kita mau say hi dulu ke teman-teman yang di rumah. Hai teman-teman Youth Calvary. Kita mau mengangkat puji-pujian kita pada ibadah hari ini, tapi sebelum itu saya mau mengundang Kakak Ezra ya untuk doa pembukaan ibadah kita dulu. Silakan Kakak Ezra. Mari teman-teman kita satu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kau telah kumpulkan Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Kami akan memulai Tuhan ibadah online kami Tuhan. Bapak biarkanlah Tuhan Roh-Mu saja Tuhan yang ada Tuhan dalam ibadah kami Bapak. Bapak berkati ibadah kami pada malam hari ini Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita mau kasih kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus teman-teman yang di rumah juga. Haleluya, kita mau angkat pujian yang menyatakan Kaulah satu-satunya. Oke, kita mau angkat pujian ini, teman-teman boleh sambil bertepuk tangan ya yang di rumah. Haleluya. Satunya, katakan sumber dari segalanya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu kupegang, kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Kita mau katakan Kaulah satu-satunya. Kaulah satu-satunya. Oh, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu kupegang, kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untukku hidup, kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan kami Tuhan, kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Haleluya, katakan Yesus. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Kami tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan teman-teman.
kita, persiapkan hati, pikiran kita. Kita mau luangkan waktu untuk mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, kita mau angkat sedikit penyembahan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kehidupan kami Bapa, haleluya, dekat padamu, itu rinduku, setiap kataku, kau menunggu Tuhan, setiap kataku, kau pun menunggu. Sangka ku temukan satu kasih yang abadi, kini ku datang dan ku bawa hidupku, katakan memandang wajahmu, memandang wajahmu, haleluya, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Haleluya, katakan dekat padamu. Haleluya, dekat padamu, itu rinduku, setiap kataku, kau menunggu Tuhan, setiap kataku, kau pun menunggu. tak kusangka aku temukan satu kasih yang abadi, kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, membawa sembahku,
memandang wajah-Mu Tuhan. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, kalau pada malam hari ini Tuhan, kami masih boleh Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kau urapi Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Dan Kau siapkan Tuhan hati kami Tuhan, agar firman-Mu yang diberitakan nanti Tuhan dapat tertanam dan berbuah di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom teman-teman Youth Calvary, kita ketemu lagi dalam ibadah online kita malam hari ini. Kita sudah menaikkan lagu pujian kita sudah diberkati lewat lagu pujian yang ada, dan tiba saatnya kita mau merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Dan malam hari ini kita mau sedikit belajar dari salah satu perjalanan hidup Daud yang tertulis di 1 Samuel pasal 22 ayatnya yang pertama. Untuk menyingkat waktu, langsung saja kita buka 1 Samuel pasal 22 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Kita mau bahas satu persatu teman-teman. Dari mulai bagian A dulu dikatakan bahwa lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Mungkin teman-teman bingung kenapa Daud bisa ada di Gua Adulam. Sedikit penjelasan buat teman-teman bahwa ini berawal dari ketika Daud berhasil mengalahkan Goliat. Pada waktu itu orang-orang Israel mengatakan bahwa Raja Saul berhasil mengalahkan beribu-ribu musuh, sedangkan Daud berhasil mengalahkan berlaksa-laksa musuh. Nah, ini berarti bahwa bangsa Israel membandingkan kehebatannya Saul dengan kehebatannya Daud. Dan mendengar hal itu, Saul nggak senang sama Daud. Dia iri hati sama Daud dan menganggap Daud adalah ancaman bagi posisinya sebagai raja waktu itu. Dan mulai saat itulah Raja Saul berusaha untuk membunuh Daud. Nah, singkat cerita, Daud berhasil melarikan diri dan dia bersembunyi di sebuah gua dekat kota Adulam. Dan inilah yang dinamakan Gua Adulam. Nah, teman-teman, lalu ketika Daud berada di Gua Adulam, apa sih yang Daud lakukan di sana? Nah, sebagai manusia yang dikejar-kejar gitu ya, mau dibunuh, kita mungkin bisa membayangkan bagaimana perasaannya Daud waktu itu. Dia pasti perasaannya udah campur aduk, bingung, gak karuan. Nah, tapi untuk lebih jelasnya, kita mau tahu bagaimana sikap dan bagaimana apa yang dilakukan Daud pada waktu itu. Kita mau buka di Mazmur pasal yang ke-142. Dengan singkat saya mau bacakan buat teman-teman semua di sini. Mazmur 142 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Firman Tuhan demikian. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua, suatu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya, kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang, tidak ada seorang pun yang mencari aku.
Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan, kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakku sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila engkau berbuat baik kepadaku. Nah teman-teman, dari ayat-ayat ini kita bisa melihat ya bagaimana Daud ini mencurahkan keluh kesahnya kepada Tuhan. Dia bilang bahwa mungkin bahasa sehari-harinya Daud bilang, Tuhan aku udah kepepet banget nih. Dia bilang bahwa semangatnya udah lemah lesu di dalam dia. Dia bilang, Tuhan gak ada lagi tempat perlindungan buat aku, gak ada lagi orang yang mau peduli sama aku. Orang-orang yang ngejar aku terlalu kuat Tuhan bagi aku. Itulah keluhan-keluhan yang Daud utarakan sama Tuhan pada waktu itu. Nah kalau saya mau flashback sebentar bagaimana kehidupan Daud sebelumnya teman-teman. Kita tahu bahwa Daud adalah seorang pengembala ya. Ayahnya mempercayakan Daud untuk menggembalakan 3 ekor kambing domba, 2-3 ekor kambing domba, dan itulah keseharian Daud. Setiap hari dia di padang rumput, dia menggembalakan kambing domba ayahnya, dan tapi di sela-sela itu semua Daud merupakan pribadi yang suka berkomunikasi sama Tuhan. Kita tahu bahwa Daud suka main alat musik, dia memuji nama Tuhan, dia memuliakan nama Tuhan. Dan kita tahu bahwa ada begitu banyak puisi, syair, bahkan mazmur-mazmur yang Daud naikkan bagi Tuhan. Nah, kita bisa ambil kesimpulan bahwa Daud ini pribadi yang dekat sama Tuhan. Kedekatan Daud dengan Tuhan inilah yang kemudian membuat Daud dia semacam begitu percaya diri gitu ya, begitu berani ketika dia mengembalakan kambing domba. Ada saatnya di mana dia harus menghadapi binatang buas, dia hadapin singa, dia hadapin beruang. Dan Daud juga berani ketika dia harus menghadapi Goliat. Kita tahu bahwa tentara Israel yang segitu banyak ciut ya hatinya ketika Goliat waktu itu menantang tentara orang Israel. Tapi dengan beraninya ternyata Daud, seorang Daud, dia berani menjawab tantangan Goliat. Dan kita tahu bahwa Daud menang atas Goliat. Goliat mati di tangan Daud, dan ini menjadi bukti bahwa Tuhan menyertai kehidupan Daud teman-teman. Dan itulah yang diingat Daud waktu ketika dia ada di Gua Adulam. Dia ingat siapa Tuhannya. Dia percaya bahwa Tuhan itu menyertai dia. Dia ingat bagaimana Tuhan tolong dia menghadapi binatang buas. Daud ingat ketika Tuhan tolong dia ketika dia harus menghadapi Goliat. Dan dalam waktu yang ketika Daud mengalami kesesakan ini teman-teman, Daud ingat, makanya dia bilang, ya udahlah, aku berseru-seru aja sama Tuhan, aku minta tolong aja deh sama Tuhan. Makanya di Gua Adulam ini Daud bilang bahwa aku dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Nah ini teman-teman, kalau kita punya pengalaman dengan Tuhan, kalau kita dekat dengan Tuhan sama kayak Daud, kita bisa dengan begitu percaya dirinya, dengan yakinnya kita bisa berseru-seru sama Tuhan, memohon pertolongan sama Tuhan. Dan kedekatan Daud dengan Tuhan inilah yang pada akhirnya membuat Daud pada ayatnya yang ke-6 dia bilang begini, Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan, kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Dari sini kita bisa tahu bahwa Daud yakin Tuhan pasti tolong dia, bahwa karena dia bilang Tuhan adalah bagianku di negeri orang hidup, berarti bukan di orang mati. Berarti Daud tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang. Tuhan kali ini pasti bakal tolong dia. Nah ini ya teman-teman yang bisa kita pelajari dari Daud. Dia menyatakan bahwa walaupun gak ada tempat perlindungan buat dia, tapi Tuhanlah tempat perlindungan bagi dia. Nah kalau kita bisa tahu bagaimana Daud menyatakan Tuhan adalah tempat perlindungannya, kita juga penasaran nih, bagaimana sih pribadi Daud di pandangannya Tuhan? Bagaimana pandangan Tuhan terhadap Daud begitu ya? Kita mau buka di Kisah Para Rasul pasal yang ke-13. Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat 22 bagian B. Firman Tuhan demikian, tentang Daud Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku.
dan yang melakukan segala kehendakku. Wah, ini gak main-main teman-teman. Tuhan sendiri yang menyatakan bahwa Daud ini adalah pribadi yang seorang pribadi yang berkenan di hatinya. Daud adalah seorang pribadi yang melakukan segala kehendaknya. Lalu apa sih kriterianya Daud? Kenapa dia bisa dibilang sama Tuhan dia ini berkenan di hatinya Tuhan? Tadi saya udah bilang bahwa Daud banyak menuliskan puisi, syair, dan kita tahu bahwa banyak mazmur yang Daud tulis ya. Di sini kita bisa temukan dalam Mazmur pertama ayat yang ke-1 sampai ke-2, Daud menulis begini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Wah, teman-teman, ini hebat ya. Ternyata Daud adalah orang muda yang benar-benar, yang sungguh-sungguh menjaga hidupnya sesuai dengan perintah Tuhan. Ketika tadi Tuhan bilang bahwa Daud melakukan segala kehendakku, berarti di sini Daud bukan sekali atau 2 kali doang gitu kan melakukan perintah Tuhan, tapi siang dan malam setiap waktu Daud itu melakukan perintah Tuhan. Makanya Daud dibilang berkenan di hatinya Tuhan. Nah, ketika Tuhan akhirnya juga menyatakan bahwa iya, Daud ini berkenan di hatiku, itulah yang pada akhirnya membuat Tuhan, ketika Tuhan mendengar Daud berseru-seru dari Gua Adulam, Tuhan bersegera menolong Daud. Kita tahu bahwa perjalanan hidup Daud tidak berhenti di Gua Adulam, enggak begitu dia terpuruk gitu ya di Gua Adulam, enggak, Daud enggak berhenti sampai di situ. Kita tahu bahwa masih begitu panjang perjalanan hidup Daud. Tuhan mengangkat dia menjadi raja atas Israel menggantikan Saul, dan masih begitu banyak peperangan yang harus Daud hadapi ya. Dan terbukti Tuhan tetap menyertai Daud, Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan bagi Daud. Nah, dari sini teman-teman kita bisa belajar dari kehidupan Daud. Ketika kita hidup bergaul dengan Tuhan, ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, kita merenungkan firman itu siang dan malam, atau bisa dibilang kita melakukan firman itu siang dan malam. Siang dan malam itu enggak cuman dalam kondisi siang dan malam, tapi berarti juga dalam segala kondisi. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan, kita melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, teman-teman, Tuhan itu yang ada di pihak kita dan akan menyertai kita, teman-teman. Ini yang bisa kita pelajarin dari Daud. Nah, untuk itu kita lanjutkan renungan kita dari 1 Samuel 22 ayat 1 bagian B. Kita lanjutkan teman-teman. Di sini dibilang bahwa ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Nah, ini cukup menarik bagi saya. Kenapa? Karena saya ingat bahwa Daud ini sebenarnya memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan keluarganya. Kita ingat ketika Nabi Samuel, Tuhan perintahkan gitu ya untuk mengurapi salah satu anak Isai untuk menjadi raja menggantikan Saul. Tuhan gak bilang sama Samuel bahwa yang harus kamu urapi namanya Daud ya. Tuhan gak bilang kayak gitu. Atau Tuhan gak bilang sama Samuel bahwa yang kamu urapi itu nanti anak bungsunya Isai ya. Enggak, Tuhan gak titip pesan kayak gitu. Tuhan cuma bilang urapilah salah satu anak Isai. Jadi Samuel gak tahu tuh anaknya Isai yang mana yang harus dia urapin, yang harus menggantikan Saul menjadi raja saat itu. Jadi ketika itu Isai udah ngumpulin anak-anaknya, dia suruh tuh lewat anaknya dari yang pertama, kedua, dia suruh lewat di depannya Samuel. Tapi 7-7-nya udah lewatin Samuel. Tapi Tuhan tidak berkata apa-apa ke Samuel. Tuhan nggak bilang bahwa yaudah kamu urapin yang ini ya, enggak gitu. Sampai Samuel nanya sama Isai, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Inikah anakmu semuanya? Nah, barulah di situ Isai, masih ada sih yang bungsu tuh, masih ada di padang rumput, dia ngembalain kambing domba, dia bilang gitu kan. Jadi ini menjadi salah satu bukti kita tahu bahwa Daud itu kurang diperhatikan oleh keluarganya gitu ya, bisa dibilang kurang dianggap atau ya kurang dipedulikan ya. Nabi sebesar Samuel ketika itu mengundang Isai dan keluarganya untuk perjamuan,
Tapi Daud malah tetap aja dibiarin masih ngembalain kambing domba gitu ya. Di sini kita bisa ngeliat bagaimana sebenarnya posisi Daud di keluarganya. Tapi ini menarik bagi saya ketika keluarganya tahu, saudara-saudaranya dan keluarganya tahu kalau Daud ada di Gua Adulam. Mereka semua berbondong-bondong dapetin Daud, nyari Daud di Gua Adulam. Kita tahu bahwa gua itu bukan tempat tinggal yang nyaman ya teman-teman. Kita bisa bayangin gua itu pasti gelap atau lembab, yang gak enak lah buat tempat tinggal ya. Tapi keluarganya semua dapetin Daud loh, dia datengin Daud di Gua Adulam. Di sini kita bisa tahu bahwa bagaimanapun juga Tuhan pasti campur tangan di dalam hati saudara-saudara dan di keluarganya Daud. Kalau tadi kita baca di Mazmur 142, Mazmur ini bukan satu-satunya percakapan Daud dengan Tuhan. Masih ada percakapan Daud yang lainnya dengan Tuhan. Kita bisa lihat di Mazmur pasal yang ke-57. Kita buka. Mazmur 57 adalah percakapan Daud lainnya dengan Tuhan, tetapi ini juga masih di Gua Adulam. Dengan singkat saya cuma mau bacain ayat 3 dan ayat 4 bagi teman-teman. Firman Tuhan demikian. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Selah. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Nah, ayat inilah yang kemudian saya renungkan, mungkin karena perkataan Daud yang ini nih, Tuhan ngirimin keluarganya buat Daud gitu kan. Mungkin gak banyak yang bisa mereka lakukan buat Daud. Mungkin mereka gak bisa nolongin Daud yang seperti apa ya teman-teman. Tapi bagi Daud, ketika dia ngelihat saudara-saudaranya datang, ketika dia lihat mama papanya datang, keluarganya datang, saya yakin dan percaya bahwa itu menjadi penghiburan tersendiri bagi Daud. Itu menjadi semangat tersendiri, menjadi motivasi tersendiri bagi Daud. Sama halnya seperti kita ya teman-teman, mungkin ketika kita lagi ngalamin masalah, mungkin kita nggak bisa cerita sama keluarga kita nggak bisa share sama keluarga atau teman kita. Dan sekalipun kita bisa share ke mereka, kita misalnya share sama sahabat kita tentang masalah kita, mungkin sahabat kita itu gak bisa berbuat banyak buat kita. Tapi yang menjadi pengalaman saya adalah, kamu gak usah berbuat banyak apa-apa, gak usah berbuat banyak buat aku, yang penting kamu ada. Kamu ada aja, itu udah cukup jadi penghiburan buat aku. Dan inilah yang akhirnya saya rasakan ya, mungkin Daud berpikir juga seperti itu gitu kan. Keluarganya itu menjadi motivasi lagi buat Daud, buat dia semangat lagi. Dia bangkit dari keterpurukannya dan melanjutkan kehidupannya. Nah, inilah teman-teman yang bisa kita pelajari dari Daud ya, dari satu ayat ini. Ada dua hal saja yang mau saya sampaikan kepada kita malam hari ini. Yang pertama, bahwa yuk kita mau jadi orang-orang muda yang senantiasa melakukan perintah Tuhan. Gak peduli kondisinya apa, gak peduli dilihat orang atau enggak, dihargai atau enggak, gak peduli kita dalam keadaan senang atau dalam keadaan susah, kita mau jadi orang muda yang berkenan di hatinya Tuhan. Karena apa teman-teman? Keadaan kita gak akan menjadi semakin baik. Ada banyak kesukaran yang nantinya mungkin akan kita alami. Tapi kalau kita hidup dekat sama Tuhan, Tuhan yang akan bertindak membela kita teman-teman. Jadi kita mau punya kepercayaan bahwa Tuhan pasti menyertai aku, Tuhan pasti bela aku, Tuhan pasti tolong aku. Ini poin yang pertama. Dan yang poin yang kedua yang mau saya sampaikan adalah, dalam setiap kesesakan Tuhan itu pasti ngasih penghiburan. Dalam kesesakannya Daud di Gua Adulam, Tuhan mengirimkan keluarganya Daud dengan catatan walaupun di belakang kemarin hubungan mereka kurang harmonis, tapi itu pun gak menjadi halangan buat Tuhan memberikan penghiburan bagi Daud. Dan terbukti bahwa kedatangan keluarganya Daud itu sanggup membuat semangat Daud bangkit kembali teman-teman. Jadi ini yang perlu kita ingat, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, percayalah bahwa Tuhan itu setia dalam kehidupan kita. Dia menunjukkan kasih setianya gak cuma dalam keadaan senang, tapi juga terlebih lagi Tuhan menunjukkan kasih setianya ketika waktu kita mengalami kesesakan. Dan terbukti bahwa pasti
selalu ada penghiburan dalam kesesakan yang kita alami. Dan inilah teman-teman dua hal yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya bagikan malam hari ini, biar kiranya ini menjadi renungan, menjadi rema bagi setiap kita. Puji Tuhan. Ya, kita mau bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu Bapa buat malam hari ini Tuhan, buat sedikit renungan Tuhan dari firman-Mu yang boleh kami terima malam hari ini. Mari Bapa, firman-Mu sederhana Tuhan, tapi biarlah Tuhan ini boleh menjadi rema bagi kehidupan kami Bapa. Kami merendahkan hati kami Tuhan, biarlah Tuhan Engkau Allah yang memimpin kami, Engkau Allah yang menyertai kami Bapa dalam masa muda kami Tuhan. Jadikan kami Tuhan orang-orang muda-Mu Bapa yang berkenan di hati-Mu Bapa. Biarlah Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kami, mengingatkan kami Tuhan, untuk kami Bapa boleh mempergunakan waktu kami dengan baik Bapa. Ketika saat ini Tuhan kami punya banyak waktu di rumah Tuhan, ingatkan kami Bapa untuk kami senantiasa Tuhan meluangkan waktu kami dengan Engkau Bapa. Kami mau membaca firman-Mu, kami mau menaikkan doa-doa kami kepadamu Bapa. Kami mau menyatakan Tuhan siapa Engkau bagi kehidupan kami Tuhan. Dan kami yakin Bapa, Engkaulah Allah yang mendengarkan setiap doa-doa kami, dan Engkaulah Allah yang bertindak bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan sembahyang kami Bapa, dan kami alaskan hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Selamat malam Bapak, terima kasih Tuhan bagi setiap kami anak-anak-Mu masih ada, masih bisa untuk melanjutkan kehidupan kami Tuhan sampai hari ini semua gak jauh dari penyertaan tangan-Mu buat kami Tuhan. Terima kasih untuk firman yang sudah kami boleh dengar dari Cinoni. Terlebih dahulu kami mau berdoa untuk Cinoni Tuhan. Kamu pakai dia lebih luar biasa lagi Tuhan sebagai anak-Mu. Kau mau berkati kehidupannya juga Tuhan. Dan untuk firman Tuhan yang boleh kami dapatkan hari ini, biarlah boleh merema Tuhan untuk kehidupan kami. Biar kian hari Bapa, semakin hari Tuhan kami boleh menjadi pemuda-pemudi yang memang mendapatkan perkenanan dari Engkau Bapa. Biarlah kami boleh Tuhan dalam setiap kesesakan di hidup kami Tuhan, kami boleh mengingat Engkau Tuhan. Biarlah kami berseru-seru di hadapan Engkau Tuhan, karena kami tahu ketika kami mendapatkan perkenanan akan Engkau Tuhan dan Engkau berkenan atas kami, Tuhan pasti ada pertolongan yang nyata Tuhan untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Mungkin masih banyak pemuda-pemudi yang belum turut Tuhan bergabung dalam komunitas Tuhan. Bapak kamu sentuh hati mereka Tuhan, biar mereka boleh punya hati yang ingin untuk bergabung dengan komunitas, untuk menumbuhkan iman mereka Tuhan lebih dan lebih lagi Bapa. Begitu juga untuk Youth Calvary Tuhan, dimanapun teman-teman berada, Kamu berkati kesehatan mereka, Engkau berkati kehidupan mereka Tuhan. Kian hari kian layak Tuhan di hadapan Kau, kian hari kian diberkati, dan kian hari Tuhan kami boleh menjadi pemuda-pemudi yang memang Engkau berkati Tuhan kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa kami yang jauh daripada sempurna Tuhan, dan hanya Engkau yang menyempurnakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Teman-teman semua mau katakan amin. Amin. Selamat malam teman-teman semua. God bless you.